Happy Sunday semuanya! Banyak orang bertanya-tanya, apakah pandemi yang kita hadapi adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus dapat dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama adalah pengangkatan gereja atau yang sering kita sebut dengan rapture. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dan menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia. Tahapan kedua adalah penampakan Kristus. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus beserta orang-orang kudusnya akan mengalahkan antikristus di dalam perang Harmagedon, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Kita mempercayai bahwa pengangkatan gereja terjadi sebelum masa aniaya atau masa antikristus. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah pandemi seperti COVID-19 saat ini dapat dikatakan sebagai tanda bahwa pengangkatan gereja atau rapture sudah dekat? Dalam Matius 24 ayat 4-12, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya mengenai tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali, yaitu yang pertama, goncangan-goncangan terhadap orang percaya. Yang kedua, goncangan-goncangan terhadap semua orang di bumi. Dan yang terakhir, pemberitaan Injil di seluruh dunia. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pada Lukas 21 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda yang dapat dirasakan oleh semua orang. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga tanda-tanda yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda-tanda yang Tuhan ungkapkan adalah kejadian yang harus terjadi, karena itu adalah bagian dari rencananya. Dan tanda-tanda ini akan terjadi berulang-ulang di dalam sejarah manusia sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kita telah melihat banyak goncangan terjadi terhadap orang percaya. Banyak orang Kristen dianiaya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Goncangan-goncangan juga terjadi kepada semua orang di bumi, seperti bencana alam, krisis ekonomi, bahkan merebaknya sakit penyakit. Efek dari goncangan-goncangan ini adalah meluasnya pemberitaan Injil, karena orang semakin mencari Tuhan di tengah penderitaan. Dan goncangan juga mendorong kita untuk segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan, khususnya amanat agung. Dari pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa pandemi dapat dikatakan sebagai bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, yang perlu diingat adalah kita tidak dapat mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti akan langsung datang. Tetapi, kita juga tidak bisa berkata bahwa sesudah pandemi ini Tuhan Yesus pasti tidak akan datang. Karena Tuhan Yesus jelas mengajar bahwa orang percaya tidak dapat menghitung atau menduga kapan waktu kedatangannya. Tidak ada yang tahu. Tetapi kita diminta untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah amat dekat juga sudah disampaikan Roh Kudus sejak 2009 kepada Pastor Niko Nyotora Harjo. Roh Kudus menunjukkan dalam Yoel 2 ayat 28-32 bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus juga goncangan-goncangan yang luar biasa. Akan tetapi melalui hal tersebut akan ada banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Tahun 2013, Tuhan memberikan pernyataan melalui Pastor Niko bahwa yang dimaksud dengan pencurahan Roh Kudus adalah Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, Pentakosta ketiga aktif disebarkan di mana-mana. Pastor Russell Evans dari Planet Shakers Church, Australia mendapat penglihatan bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan di Indonesia. Ada kebangkitan jutaan anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, yang cinta mati-matian akan Tuhan, dan akan melayani dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini adalah jawaban doa bagaimana Pentakosta ketiga akan terjadi khususnya di Indonesia. Pentakosta ketiga juga diteguhkan oleh banyak hamba Tuhan baik dalam dan luar negeri di Empower 21, yaitu bahwa kegerakan ini akan lebih besar daripada pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Roh Kudus memberi pengertian bahwa Pentakosta ketiga akan menuntaskan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita percaya bahwa ini pasti terjadi. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini adalah bagian dari tanda-tanda penggenapan Pentakosta ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus dan goncangan yang terjadi akan mengakibatkan banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Artinya, amanat agung Tuhan sedang digenapi. So, setelah kita mengetahui hal tersebut, apakah yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Ada 4 hal, yaitu yang pertama, hidup berjaga-jaga, artinya hidup kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua,
Hidup siap sedia, artinya siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus kapan saja. Yang ketiga, hidup setia, melakukan perintah Tuhan, artinya melakukan amanat agung Tuhan Yesus dengan Pentakosta yang ketiga. Dan yang terakhir, hidup intim dengan Tuhan, artinya banyak membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, banyak memuji, menyembah Tuhan, dan banyak berdoa berbahasa roh. Saudara, walaupun pandemi COVID-19 mempunyai dampak negatif bagi dunia, tetapi jangan lupa, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pandemi ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita, gerejanya. Mari persiapkan diri kita dan senantiasa menanti-nantikan kedatangannya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya.
menghadapi semua menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau pergi, ku kan tetap menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah. Ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembahmu. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua berlaku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Engkau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah. Ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihi, bahkan di dalam apiku. Ku kan sampai hatiku mendengar
pengharapan. Tingkat berserah, ku tahu aku tak sendiri. Yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku, ku kan menyembahmu. Bahkan di dalam apiku, ku kan menyembahmu. Kami kan terus bernyanyi bagimu Tuhan. Haleluya. Kami kan Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Ketika kami berjalan tanpa Engkau yang memegang tangan kami, maka sia-sialah perjalanan itu. Ketika kami berjalan, tangan-Mu memegang kami, maka tenanglah hidup kami. Hari ini kami datang kepadamu. Kami tahu Engkau sudah ada di sini, berfirman Engkau Tuhan. Kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Tegur, nasihati dan berkati kami. Bagaimana kami harus hidup. Supaya ketika kami keluar dari ruangan ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak.
untuk melanjutkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Shalom. Satu kemurahan Tuhan saya boleh berdiri di hadapan saudara semua. Terima kasih buat Tuhan Yesus tentunya yang mengundang saya, tuan rumah juga di tempat ini, gembala, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Samuel. Kitab Samuel, 1 Samuel. 1 Samuel pasalnya yang ke-17. 1 Samuel pasalnya yang ke-17. Ayatnya yang ke-45 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Kita akan baca bersama-sama. 1 Samuel pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-47. Dapat semua? 1, 2, dan 3. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Kalau kita membaca dan melihat dan menghubungkan kisah Daud melawan Goliat, maka kita bisa melihat kisah kita ada di situ. Head to head, jadi saling berhadap-hadapan, maka semua tahu bahwa Daud itu tidak akan pernah bisa menang melawan seorang Goliat. Saya katakan head to head. Prediction atau prediksi dari orang-orang zaman dahulu sampai hari ini itu tidak pernah berubah. Bahwa dunia mengenal kata siapa besar, siapa kuat, siapa hebat gitu, maka dia akan memenangkan itu pertempuran. Bahkan Alkitab mencatat di ayat sebelumnya bahwasanya Tuhan itu yang memberikan kemenangan di dalam pertempuran. Kalau Anda lihat di ayat yang ke-47, it is not war, but it is battle. Jadi battle itu adalah perjuangan yang harus saya dan Anda menangkan tiap-tiap hari. Ada perbedaan antara battle and war. Battle itu adalah pergumulan, saudara, pertempuran, not a war. Dari hari ke hari
saya akan menghadapi pertempuran demi pertempuran dalam hidup. Kita menang, nanti in general baru kita bisa mendapatkan peperangan. Di dalam dunia ketentaraan atau dunia intelijen, atau kita bisa melihat bagaimana peperangan itu tidak akan pernah kita bisa menangkan kalau saya dan Anda yang terlibat di dalam peperangan itu tidak bisa memenangkan atau unggul di dalam pertempuran. Alkitab katakan di ayat yang ke-47, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Jadi saya dan Anda jangan dulu membicarakan tentang peperangan yang besar, tapi apakah tiap-tiap hari kita bisa mampu memenangkan pertempuran demi pertempuran di dalam hidup? Halo? Tiap-tiap hari ada pergumulan di dalam hidup. Tiap-tiap hari. Nanti in general, totally akan dihitung, saudara. Roma 8 ayat 28 katakan, all things work together. All things. All things. Jadi setiap hal itu work together. Untuk mendatangkan kebaikan. Apa artinya all things? Ya tiap-tiap hari yang saya dan Anda kerjakan di dalam pertempuran demi pertempuran. Di keluarga, di rumah tangga, di gereja, dalam kehidupan sehari-hari, in your business, activities, dalam setiap aspek hidup kita. Not the whole one. Nanti akan dihitung. Karena Tuhan itu selalu menghitung, saudara, di dalam kebenarannya. Tapi hal yang penting adalah mau atau mampu apa tidak kita memenangkan tiap-tiap hari pertempuran itu. Dan kita bisa melihat kasus ini, tidak ada seorang pun yang bisa berpihak kepada Daud. Bahkan seorang raja seperti Saul sekalipun sudah memprediksi, oh jangan, kau enggak akan menang, besar dia. Dan orang-orang Israel, Bani Israel juga tidak ada satupun yang menyangka bahwa Daud memenangkan pertempuran itu bahkan easily, secara mudah. Banyak orang memprediksi bahwa sulit bagi kita untuk menang dalam COVID-19 ini. Prediksi mengatakan ini penyakit akan terus menyebar. Dan bahkan saya mau katakan buat Anda, baru COVID-19 kita sudah sangat sibuk dengan hal ini. Belum yang 20, yang 21, 22, baru 19 ini, 19. Dan tadi malam saya lihat di stiker-stiker di TV, kembali lagi muncul. Contohnya di Vietnam, ya, dan di negara-negara Eropa lain, muncul lagi. Yang dulu sudah menerapkan lockdown, dan sudah merasa aman, dan sekarang muncul lagi. Gitu. Ini kan sesuatu yang menurut hemat kita, kapan berakhir? Dan itu adalah pertempuran kita. Dengan disinfektan, dengan jaga jarak seperti ini, dengan masker. Pertanyaannya gitu. Sudah melakukan hal sedemikian ketat seperti ini, terus masih ada lagi. So, what's wrong? What's happened? Kalau saya dan Anda cerdas untuk melihat the whole story, not the history. Ada banyak orang seringkali
sulit untuk membedakan history and his story. Bagi orang-orang yang beriman, mereka bukan hanya melihat history atau sejarah, tapi mereka melihat ini, saudara, sebagai his story, kisah Tuhan. Amin. Cerita Tuhan. Memperdalam pengetahuan, sejarah, itu penting. Tapi bagaimana untuk mengenal cerita dan kisah Tuhan di dalam kehidupan masa lampau, bahkan sampai hari ini kita terapkan. Banyak orang membaca Alkitab hanya sebagai satu sejarah. Tapi lupa, ini adalah cerita Tuhan untuk saya dan Anda. Amin. Bible itu cerita Tuhan, bukan hanya bicara tentang historical, tapi cerita Tuhan yang kalau saya dan Anda terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, kita adalah orang-orang yang menang di dalam setiap pertempuran dalam hidup. Halo, bukan menjadi orang yang parno, bukan menjadi orang yang panik, bukan menjadi orang yang ketakutan, saudara. Ada banyak orang sekarang hidup dalam ketakutan. Baru hanya COVID-19, saya bukan menghina atau menyepelekan atau menganggap rendah ini COVID-19, tapi saya mau katakan buat Anda, ada cerita-cerita yang lebih lagi nanti. Dan bicara tentang COVID-19, ini bicara tentang bagaimana iman saya dan Anda yang sudah kita hidupkan dari masa lalu dan sampai hari ini harus dipertahankan dan harus terus berjalan sampai dia datang kali yang kedua. Halo. Ya di dalam COVID-19 namanya pelayanan ya harus jalan terus. Lah. Namanya melayani Tuhan tuh harus jalan terus. Namanya ibadah, peribadatan itu tiap-tiap hari. Our war, pertempuran kita, saudara. Amin. Jadi ibadah ini bukan hanya bergantung dan menghitung hari Minggu saja, di mana saya khotbah, di mana saya menjadi koordinator, tidak. Tapi ibadah itu juga bergantung dari tiap-tiap hari, dari hidup kita yang kita hidupkan sedemikian rupa untuk bisa memenangkan peperangan yang sesungguhnya. Anda tahu itu peperangan, gabungan daripada pertempuran demi pertempuran gitu loh. Dan hari ini kita mendapatkan sesuatu yang indah dari Tuhan. Head to head. Ada yang tahu berapa tinggi daripada Goliat? 3,2 meter. Berapa saudara? 3,2 meter. How tall was he? Very tall. 3,2 meter. Seorang Scottie Pippen, seorang Michael Jordan, seorang Shaquille O'Neal, Kareem Abdul-Jabbar, itu adalah pebasket legenda. Dan saudara, kenapa mereka begitu melegenda? Ada Liu Ming juga dari Cina. Tinggi mereka itu di atas 2 meter. Saking tingginya, jadi itu ring basket, kalau mereka dapat bola yang pak-puk masuk. Kesian, maafkan saya, kalau kita nih, orang Indonesia berhadapan dengan mereka, nggak kena. Main aja bola-bola tinggi, maka orang Indonesia akan kepayahan untuk itu. Jadi saya mau katakan buat saudara begini, jadi kalau head to head, udahlah. Tim basket All American Star itu sangat mendominasi Olimpiade. Karena mereka adalah tim profesional. Dan head to head, all over the world, sudah memprediksi bahwa mereka akan mendapatkan medali emas. Betul, medali emas terus. Bahkan dengan kekalahan lebih dari separuh, itu tim-tim, padahal tim-tim hebat, hanya karena belum bicara tentang kemampuan, baru bicara tentang tinggi badan saja, itu orang-orang Amerika, tim-tim di Amerika itu sudah 2 meteran. Saudara, Goliat itu 3,2 meter. Aduh.
Pakaian yang mau dikenakan oleh Daud itu saudara, sangat berat. Tetapi dia abaikan itu. Pakaian dari Goliat itu 57 kilo. Berapa? 57 kilo. Kita di Cirebon pakai 3 lapis pakaian aja udah berat. Aduh, udah nggak pede gitu. Aduh, udah pakai kaos dalam, terus pakai baju biasa, terus pakai jaket kita. Aduh. Saya orangnya praktis. Mau dingin, mau panas, maunya satu helai. Saya pernah di Israel, dingin ya. Kita pernah naik ke Gunung Sinai 1:30 pagi. Katanya disuruh pakai 4 lapis. Saya pakai 3 aja udah rasa berat. Benar, dingin. 57 kilogram. Dan saudara tahu apa kata Daud? Daud bilang, ayo aku nggak bisa bergerak. Aku nggak bisa jalan. It is not fit. Apa maknanya saudara? Saya mau katakan buat saudara, bahwa pakaian dunia nggak cocok dengan kita. Setuju nggak? Halo, amin? Itu pakaian kebencian nggak cocok buat kita. Nggak cocok. Pakaian kemunafikan tuh nggak cocok buat kita. Amin. Kalau Anda ingin memenangkan pertempuran, jangan munafik. Memenangkan pertempuran, jangan benci. Supaya nanti dihitung di akhir, Anda adalah pemenang peperangan. Pakaian pelit nggak cocok buat kita, nggak cocok. Kalau di restoran bayar lama, itu nggak cocok bagi orang Kristen yang benar. Halo, apalagi dia yang ajak makan, terus lama bayarnya. Aduh, kalau kita diajak makan dengan orang-orang seperti itu, jujur nih, ayo, telling the truth. Kalau Anda diajak makan terus yang ajak makanan yang traktir Anda minta bon juga lama. Begitu minta bon terus dia ke WC, nggak cocok buat kita. Itu bon ada di kita. Aduh, mana ya? Keluarga dia 12 orang, kita cuma suami istri gitu, nggak cocok. Kita bilang siapa yang ngajak makan? Suaminya ke WC, istrinya ke mobil, siapa yang harus bayar? Saya mau katakan buat Anda, pakaian yang cocok adalah ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita juga dengan mudah memberkati Tuhan dan pekerjaan. Itu cocok buat kita. Kemarin saya cerita dengan gembala, saudara. Ya, kadang kita seperti dibully. Kadang yang menjadi bagian kita seperti ditahan oleh pihak lain. Dan rasanya kita mau berontak. Saya mau katakan buat saudara, itu baru ngomong tentang keuangan. Belum lagi bicara tentang perasaan. Belum lagi bicara tentang senioritas. Belum lagi bicara tentang jabatan. Itu peperangan demi peperangan. Tiap-tiap hari kita hadapi itu. Dan kita bisa melihat ketika Daud meletakkan pakaiannya, entoh dia tetap bisa memenangkan pertempuran itu. Bahkan saya katakan kepada Anda dengan mudah. Coba kita lihat di ayat 40 dulu, saudara. Ayo, mari. Ya. Coba kita lihat dulu di ayatnya yang ke-40. Ayo baca sama-sama, saudara ya. 1, 2, dan 3. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai. Berapa batu, saudara? Ya, 5 batu. Ya. The question is, pertanyaannya adalah, kenapa dia harus ambil 5 batu? Ada yang tahu? Kenapa enggak 1? Kalau dia yakin bahwa Tuhan menyertai dia, kenapa enggak 1? Karena lihat di dalam kenyataan, ya, fact, the truth, ya, hanya 1 yang terhujam di kepala daripada Goliat. Kenapa Pak, Bu? Sampai-sampai Daud harus memilih berapa batu, saudara? 5. You know why? Saya juga baru tahu ketika saya membaca
history. Sejarah dan juga history. Cerita Tuhan itu. Ternyata Goliat itu memiliki 4 saudara yang lain. Dan itu sampai ke telinga Daud. Dan dia tahu persis kalau ini Goliat mati, maka yang akan maju berapa orang? 4. Dan dia sudah siapkan itu sedemikian rupa. Dan dia tahu pasti bahwa Goliat itu dia akan patahkan dan dia akan bunuh itu. Dan kalau sampai 4 yang lain maju, maka Daud sudah mempersiapkan 4 batu yang lain untuk membunuh 4. Keren nggak? Keren nggak? Keren. Saya aja baca itu saya bilang keren itu. You know why? Kalau Anda ingin memenangkan pertempuran, maka dari sekarang, bahkan dari sebelumnya, saya dan Anda juga harus mempersiapkan diri kita dengan baik. Supaya kita tidak terlibat di dalam apa? Di dalam setiap pertempuran, tiap-tiap hari dalam hidup kita. Kita kalah terus. Orang Kristen kalah terus, orang beriman kalah terus, orang yang percaya kepada Kristus kalah terus. Beda dengan ini. Daud sudah diprediksi kalah tapi dia mampu menang. Kita yang sebetulnya sudah diprediksi menang, kenapa kita harus jadi kalah? Sudah. Hanya karena masalah-masalah sepele. Tidak bisa menjaga penguasaan diri. Penguasaan diri itu harus terjadi dengan persiapan yang baik dan matang, saudara. Kalau saya dan Anda melatih diri kita tiap-tiap hari dalam hal penguasaan diri, kita boleh berhitung-hitung dan orang dunia boleh berhitung bahwa kita tidak akan pernah menang. Tapi saya mau katakan buat saudara, persiapan yang baik dan matang itu akan menentukan kemenangan kita. Ya. Kalau Anda pergi beribadah hari ini dari rumah, Anda sudah mempersiapkan hatimu dan dirimu. Bahkan saya mau katakan buat saudara jangan tersinggung. Bahkan persembahan sekalipun Anda persiapkan dengan baik. Saya mau katakan pertempuran hari ini Anda menangkan. Tapi banyak orang seringkali persiapannya minim, kurang. Kalau ngomong sesuatu tersinggung. Bicara sesuatu tentang kelemahan, bicara tentang kekurangan tersinggung. Muhammad Ali itu menjadi seorang petinju legendaris. Dan saudara tahu apa yang dia lakukan untuk lawan-lawannya yang berat? Dia pancing emosinya. Orang seringkali mengatakan bahwa Muhammad Ali adalah seorang petinju yang bermulut besar. Tapi kita lihat prestasinya. Kalau bicara tentang petinju terhebat sepanjang masa, maka dia masuk di dalam. Kenapa demikian? Omong besarnya itu diimbangi dengan prestasi. Amin. Kita di gereja Allah kita heran dan besar. El Shaddai. El Shaddai. Allah. Itu bukan omong besar, itu pujian kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya begini, apakah lagu yang saya dan Anda lantunkan itu kita bisa praktekkan di luar dan menjadi pemenang-pemenang? Penguasaan diri saja sudah kalah. Daud mempersiapkan diri, coba kita lihat lagi ayat 40. Kenapa saya katakan dia mempersiapkan diri? Dia adalah seorang gembala actually. Betul. Coba baca sama-sama ayat 40 yang tadi. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar. Pinggir atau dasar, saudara? Dasar. Dasar sungai berarti kalau kita cerdas, Daud itu bukan hanya ada di zona aman sebagai penggembala. Tapi Alkitab juga tulis bahwa dia adalah seorang penyelam. Seorang apa saudara? Penyelam, karena dari dasar. Apa hubungannya gitu loh? Mau lawan Goliat yang 3,2 meter, ya. Terus Daud sampai harus menyelam, kan dasar.
dasar sungai kan, betul nggak? Kalau dibilang dasar tanah, maka saya akan menyebutnya sebagai penggali. Tapi kalau dikatakan dasar sungai, maka saya harus menyebutnya sebagai penyelam. Artinya begini, dia tidak hanya berdiri ya di dalam satu zona yang aman saja. Jadi koordinator to, jadi pengkhotbah to, jadi pelayan to. Tapi ketika dia mendapatkan tugas yang lain, yang beda, maka orang-orang pemenang, calon pemenang akan berkata, I'm ready God, I'm ready. Saya siap. Di masa-masa COVID seperti ini, terus dikatakan diam di rumah aja ya. Dan Anda semua harus bilang, oke bos, siap Tuhan, siap. Dan ketika ada perintah Tuhan melalui gembala, melalui koordinator, melalui gereja dan mengatakan, gereja sudah dibuka kembali, pakailah maskermu, cuci tangan sebelum masuk, jaga jarak, gitu. Dan Anda bilang gini, idih. Anda bilang, ampun deh. Saya mau katakan buat saudara, harus tetap sama itu jawabannya. Oke bos, siap. Amin saudara. Ketika Anda tidak bisa mempersembahkan persembahanmu di kolekte, atau di peti-peti, dan perintah Tuhan, ayo bagi saudara yang ingin memberikan melalui rekening, terus Anda bilang begini, aduh kalau di rekening ketahuan deh jumlah persembahan gue. Saya mau katakan buat Anda juga harus bilang, oke Tuhan, beres, siap. Karena ini bicara bukan soal malu atau tidak, kehormatan atau tidak, tapi ini bicara tentang bagaimana saya dan Anda mampu menjadi pelaku-pelaku daripada firman itu. Ya kalau saya hanya cuma bisa melayani di panggung dan di bawah saya tidak bisa melayani istri saya, maka saya akan menjadi pembohong besar di muka bumi. Kalau hanya cuma hebat di panggung, tapi ternyata di bawah nggak hebat untuk istri, nggak hebat juga buat anak-anak, nggak hebat juga buat orang-orang yang lain. Maka Tuhan akan bilang kepada saya, engkau tuh hanya jadi hamba panggung, bukan hambaku yang murni. Kalau hanya cuma bisa melayani di Jakarta dan di gereja-gereja besar, gereja-gereja yang menurut hemat saya mendapatkan persembahan yang besar. Saya mau katakan buat Anda, hari ini gereja-gereja yang besar juga ditutup dan tertutup. Saudara. Betul apa betul? Bahkan diprediksi ada yang bilang sampai bulan Desember. Dan pelayanan saya itu jujur saja kacau sampai bulan Desember, bahkan kacau sampai tahun depan. Karena kita semua bergantung kepada COVID. Kita menjadi orang-orang yang dicucuk hidungnya dan bilang, iya kapan ya COVID selesai. Jadi kita bisa beribadah kalau COVID selesai. No, kita bisa beribadah dalam setiap masalah persoalan di dalam hidup kita. Amin saudara. Di rumah saja itu juga bicara tentang ibadah. Nah sekarang di gereja juga bicara tentang ibadah. Jadi hal yang pertama yang kenapa Daud itu bisa menang melawan pribadi yang jauh lebih besar, diprediksi akan kalah. Jawabannya sederhana, persiapan yang matang itu menentukan hasil yang kita dapat. Dari sini saya bisa melihat bagaimana pemimpin pujian ya ini mempersiapkan lagunya dengan baik. Nggak apa-apa ya, saya kasih lihat gitu. Luar biasa. Dia persiapkan dari rumah. Kalau ada orang bilang pemimpin pujian, oh nanti terserah roh aja di atas panggung, terserah roh kudus. Maka yang masuk juga kadang-kadang roh kuda. Oh nanti apa kata roh kudus? Saya persiapkan ini dengan baik. Saya tanya dengan istri saya, dia adalah pencatat daripada setiap khotbah saya di sepanjang pelayanan saya. Karena saya akan berbenturan dengan khotbah-khotbah yang katakanlah bulan kemarin. Saya ada di Cirebon kan. Kadang saya lupa sudah. Karena banyaknya gereja yang saya layani. Oh mudah, saya hanya berkata kepada istri saya, Ma, bulan lalu 3 kali saya ibadah, saya khotbah apa aja, jam pertama apa, jam kedua apa, jam ketiga apa. Kenapa? Istri saya di sini, tapi dia hafal di sini.
Nanti setelah istirahat dia catat di bukunya. Ada pegang bukunya? Oh, pegang. Sangat membantu pelayanan. Oh iya Pak, kemarin kamu khotbah tentang di Matius pasal yang ke-25. Saya aja yang khotbah lupa, dia ingat. Persiapan yang baik. Saya tanya kepada istri saya, bahkan saya tanya kepada ponakan istri saya. Sama. Iya Pak D, yang pertama ini, yang kedua itu, yang ketiga itu. Maka saya yang menjalankannya tinggal dengan mudah cari khotbah yang lain yang tidak sama dengan bulan yang lalu. Maka jawabannya adalah persiapan kita menentukan kualitas apa yang kita dapat. Persiapkan dirimu dengan baik. Khususnya menjelang Yesus datang kali yang kedua. Amin. Hutang memang harus dibayar. Setuju? Hutang harus dibayar. Ada teman saya tutup dengan kesaksian, boleh ya? 3 menit, 5 menit. Dia bilang, Pak, tolong doakan ya Pak, rumah saya. Oh iya. Kalau saya mau gampang saudara, maka saya akan doakan hari itu juga. Oke, mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Memang hari itu saya doakan. Tapi dia berkata begini, terima kasih Pak untuk doanya. Tapi saya mau Bapak datang ke rumah saya untuk mendoakan secara langsung. Jadi dia suka direct and indirect. Saya bilang oke. Saya pikir rumahnya dekat, rumah saya kan di Jakarta, rumahnya di Bandung Pak. Oke, lihat persiapannya. Oke. Saya cerita dulu Pak, rumah ini sudah tidak laku 6 tahun. Oke. Saya tadi mau bilang, yang gak laku-laku kasih pendeta untuk doain. Jarang ada jemaat laku 2 hari terus telepon kita. Pak pendeta, rumah saya sudah laku. Haleluya, jarang. Yang ada, Pak ini rumah udah 6 tahun mau dijual gak laku-laku. Dan sudah banyak orang saya hubungi Pak. Dari tokoh-tokoh agama sampai pendeta. Oh iya, terakhir kali ada pendeta Pak. Dan dia meminta 16 liter minyak urapan. Dan dia sirami Pak, 2 lantai rumah saya itu. Terus saya bilang 16 liter. Terus jadi bagaimana dengan dia punya ubin bawah? Hancur Pak. Jadi dia sirami. Kan kalau minyak urapan, kalau kita pakai ya sedikit-sedikit lah dalam nama Tuhan Yesus. Ini dia siram dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan. Dan saya saksi sejarah dengan istri saya, begitu saya datang, sampai segini sudah di tembok, masih sisa. Saya lihat itu semua. Dan ubin itu, keramiknya itu, banyak yang rusak. Saya bilang, kenapa ini hamba Tuhan bisa begini? Iya, karena dia penganut urapan. Kenapa urapan di bawah? Urapan itu di atas. Terus dia bilang, iya tolong Pak Pendeta, yang mess, yang kacau begini tolong diperbaiki. Jadi saya doakan dari tiap kamar, bahkan WC, karena dia juga mau itu. Pak WC dipegangin Pak, tetangga juga bilang udah 6 tahun, terus ini pohon-pohon, udah jadi serem Pak ini rumah. Memang saya pengusir setan apa? Ya udahlah akhirnya. Tiap WC tuh Pak, Bu, aduh saya seperti pembersih ya, WC. Tiap WC, saya doain gini dalam nama Tuhan Yesus. Ini sahabat saya bilang, dipegang sekalian Pak, biar urapannya nempel. Oke, dah. Dalam hati, aduh Tuhan Yesus, bukannya nyesel jadi hamba Tuhan, nyesel pernah ngobrol sama yang ini, perempuan ini dan laki. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terus setiap engsel pintu, karena dia ikut di belakang. Itu Pak, engselnya belum oke, dalam nama Yesus. Tembok dalam nama Yesus, semua. Itu bak-bak mandi dalam nama Yesus. Pulang kita saudara, pulang. Selesai. Dan beberapa hari atau minggu, dia tidak hubungi saya. Selama beberapa waktu. Tapi hebatnya lihat, kalau kita punya persiapan yang baik, dari hati, dari hidup, karakter, maka Tuhan itu tidak akan pernah jauh dari kita. Halo, satu hari saya pulang dari perjalanan luar kota, jam
1:01 pagi, ketika kita berputar dekat rumah kita, tiba-tiba roh Tuhan, saya lagi tidur, saudara. Tuhan bilang sama saya, hei, itu rumah sudah laku. Bayangkan ya. Itu hanya Tuhan yang bisa bicara begitu. Hei, itu rumah sudah laku. Katakan kepada istrimu. Dan seluruh keluarga saya sedang tidur. Dan saya tiba-tiba bangun di depan, saya bilang, Ma, Tuhan datang, Tuhan bilang bahwa rumah itu sudah laku. Dan istri saya biasa kalau bangun dari tidur kan rohnya belum ngumpul. Rumah yang mana Pak yang mau dijual? Itu rumah teman kita. Oh iya? Iya, Tuhan bilang sama saya. Dan ini perkataan harus diuji. Ujinya apa? Besok kau telepon. Atau nanti pagi kau telepon. Dan kau bilang sama dia. Bilangnya begini aja. Itu rumah kan mau dijual. Ini ada pembeli mau lihat gitu. Ada pembeli mau lihat. Bisa nggak? Nah, pagi-pagi istri saya telepon dia. Sis, ini rumah kamu itu ada pembeli yang mau beli gitu, calon pembeli. Bisa bisa lihat nggak kita? Kata pertama, aduh sis, sudah laku. Tadi saya bilang, kalau udah laku diam-diam. Dan kalau Anda mau dengar ceritanya setelah itu ya biasa, yang menang tetap Tuhan. Halo. Terus istri saya bilang, oh laku berapa sis? Mau gak mau dia harus bilang, 6 miliar. Kita dalam hati, 6 tahun gak laku-laku bos. Tuhan datang langsung laku bos. Rumahnya pergi, orangnya juga pergi bos. Udah sampai di sini aja. Ya. Yang penting kalau kita punya persiapan, hati juga gak sakit hati. Hanya memang agak kurang bisa ambekan. Istri saya bangunin saya. Pak, Roh Kudus Tuhan tuh yang kau layani aku. Ini hebat. Kenapa? Udah laku. Saya tidur lagi, ya udah. 2 menit saya sadar, yang benar. Terus jadi bagaimana? Enggak bagaimana, biasa aja. Oh ya udah. Bye-bye gitu. It's okay. Tapi persiapan kita, hati, pikiran, itu menentukan berkat kita. Dan saya tidak diberkati dari jalan itu. Tuhan bisa memberkati saya dari banyak jalan. Dan hari ini tetap berdiri melayani Tuhan. Tuhan memberkati saya. Tunduk kepala kita doa. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini sebagai langkah awal kami mempersiapkan diri kami. Dalam hal apapun, hati, pikiran, perkataan, tindakan, perbuatan kami akan menjadi kehati-hatian dan ajar kami untuk bisa menguasai diri kami. Kami mau menjadi seperti yang Kau mampu menguasai dirimu dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua telah diberkati, haleluya. Amin. Shalom, mari kita satukan di dalam doa syafaat kita pada hari ini. Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal, kami panggil Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan, kami boleh mengucap syukur dan terima kasih. Karena Engkau begitu baik, hari lepas hari sudah memberkati kami anak-anak-Mu. Kami tidak lupa selalu berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Gembala kami Bapak Niko Nyotora Harjo bersama 4 wakilnya. Kami juga berdoa untuk GPI CK9 Bapak Sony Woklo bersama Bapak Handri. Dan kami tidak lupa untuk Gembala kami GPI Wol Bapak Iwan bersama Ibu Ola. Kami mengucap syukur Bapak. Biar Tuhan pakai lebih lagi untuk gembala-gembala kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan terus dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk GPI Gatot Subroto yang berulang tahun ke-32. Biar Tuhan pakai GPI Gatot Subroto, banyak jiwa dimenangkan. Kami percaya Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami semua anak-anak-Mu ya Bapa,
yang tetap setia melayani Engkau Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, api Roh Kudus terus bekerja di Indonesia ini ya Bapa. Dari Sabang sampai Merauke, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Nama Tuhan terus ditinggikan, dipermuliakan. Api Roh Kudus terus bekerja untuk negara-negara bangsa-bangsa ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau begitu baik, Engkau sungguh baik, luar biasa kasih-Mu ya Bapa. Kami berdoa terus untuk jemaat GBI Wow, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Tuhan berkati kesehatan mereka, tutup bungkus keluarga-keluarga mereka ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan pekerja-pekerja GBI Wow. Saat ini Tuhan, mereka juga dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, walaupun saat ini ada COVID-19, kami percaya Tuhan selalu melindungi dan memberkati kami semua. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami selalu mengucap syukur karena Engkau begitu baik dan sangat baik. Luar biasa kasih setia Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk semua yang mengambil bagian tugas pada hari ini. Pemain musik, WL, singer, Tuhan berkati mereka. Pakai mereka lebih lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami serahkan semua doa permohonan kami pada hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Kami berdoa dan ucap syukur. Glory Jesus. Haleluya. Amin. Semuanya, terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah siapkan untuk kita semua. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang begitu menguatkan kita dan memberkati dalam kehidupan ini. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini yang begitu indah buat kami. Kami sudah dikuatkan dengan firman-Mu. Pada kesempatan ini yang kami berdoa untuk Pak Yohan Lumindo, kiranya Engkau terus menyertai, memberkati, melindungi, dan Engkau selalu menuntun, memimpin dalam setiap langkah hidupnya. Dua anak istrinya semua di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam perlindungan Engkau. Terima kasih yang berserahkan semuanya ke tangan-Mu, khususnya untuk para jemaat GBI Wow yang setia mendengarkan online ini. Berdoa Tuhan, terus Kau serta Engkau berkati, tutup bungkus mereka dari kuasa darah-Mu yang kudus. Halaukan segala virus, apapun sakit, penyakitnya, kami percaya Kau menyembuhkan mereka yang sedang sakit. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Tiba saatnya kami akan menerima berkat daripada Engkau. Mari kita mengangkat tangan kita dan arahkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.